guys, I'm back. Akhirnya aku bahas tryout Pahamify lagi. Di sini aku akan bahas dari pengetahuan PK ya, pengetahuan kuantitatif yang kedua, tryout yang kedua. Dan aku mau ngucapin terima kasih kepada ini nggak tahu karena aku dapat soalnya juga dari Twitter. Dan I'm so sorry banget baru upload karena sebenarnya kemarin aku udah bikin video yang pembahasan PU yang tryout pertama, tapi ternyata di menit belasan audionya mati dan akhirnya sekarang udah gunain laptop aku ya. Aku pakai aplikasi ini ya. Ternyata harus update dulu. Dan juga aku sebenarnya tuh udah nyaman sebenarnya sama jurusan aku di kuliah. Ya emang jurusannya tuh yang aku mau, tapi univnya itu gak aku mau gitu. Kebanyakan ospek tau gak sih? Ospek mulu, ospek mulu. Satu tahun mungkin ya. Tapi so far pembelajarannya aku suka banget, cinta. Dan aku bahkan mikir gak jadi untuk semi gap gitu karena capek anjir udah ospek 1 tahun. Terus nanti di univ baru harus ospek lagi. Capek. Aku benci ospek. Nah tapi aku bacain respon kalian, tanggapan kalian tuh so sweet banget. Kayak bikin aku semangat untuk bikin video pembahasan. Jadi aku oke, ternyata aku bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi oke, let's go. Kita akan bikin video pembahasan. Sumpah aku terharu banget guys sama komen-komen yang walaupun dikit tapi tuh ngena di hati aku. Dan aku open banget untuk diskusi ya nanti di komen. Ini aku udah ngerjain sebenarnya. Ini gampang aja ya. Kayak kalian harus paham aturan dari penjumlahan perkalian gitu. Dimana kita harus mendahulukan perkalian dulu nih. Jadi ya perkalian dulu ini yang dijalankan. Jadi hasilnya ini guys. Jadi 1 dikali K sama dengan K. 3-nya tetap, 2-nya tetap. Nah, terus habis itu di step selanjutnya 2-nya ini akan diputar ke sini. Jadinya pindah ruas. Jadi min 2. Itu hasilnya adalah 8. Nah, berarti kan tinggal K per 3 sama dengan 8 kan. Nah, gimana kita menghilangkan 3 di bawah ini, pembagian 3 ini. Nanti kalau kalian dapat pola yang kayak gini, nanti tinggal dikali ya. Jadi ini dikali gini. Jadinya adalah K sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi kalau misalnya ada pembagian di sini, kalian bisa taruh di sini. Ini sama juga kayak yang statistika ini gitu ya. Rumus statistika ini kalau misalnya kan di sini kalau misalnya nomor 2, ini kita itu udah tahu ya rata-ratanya gimana. Nah, gimana caranya kita mengetahui nilai dari A sampai C ini gimana? Nah, itu nanti dengan mengkalikan 7 dan 14 rata-rata. Nah, nanti hasilnya adalah jumlahnya ini. Jumlah dari ini semua gitu. Sebenarnya tadi aku udah ngoceh tapi nggak sengaja kehapus nih. Aku udah ngoceh banyak banget. Kayak dari pengerjaan yang struktural sampai hacknya. Ini aku udah kalian pahami aja sendiri ya. Kita langsung ke hacknya. Jadi di sini kita itu nggak usah terfokus dengan data yang diketahui rata-rata ini tuh yang membuat
pengerjaannya sulit. Ini nggak apa-apa dikerjakan. Tapi nanti kalau UTBK, itu waktunya sangat sedikit. Jadi kita main cerdik gitu. Kita cuman punya satu clue. Nah, di sini. Yang terkecil di sini. Narasi awal dari soal nomor 2 gitu. Diberikan 7 bilangan bulat berbeda yang diurutkan dari yang terkecil. Jadi ya main logika aja gitu sebenarnya. Yang A ini pasti yang paling terkecil. Lalu 10, 12. Nah, ini kesini ini kan ada pertambahan gitu. Berapa gitu. Berapa? Tanda tanya. Yaitu 10 tambah 12 kurangi 10 adalah 2 gitu ya. Berarti tambah 2, ini tambah 2, tambah 2, ini juga tambah 2, ini tambah 2, ini tambah 2. Nah, yang dicari adalah yang C. Yang paling memungkinkan nilai terkecilnya adalah ya tinggal A. Kalau A ini berarti kan 8 gitu. Tambah 2, 10, tambah 2, 12, tambah 2, 14, tambah 2, 16, tambah B, tambah 2, B-nya 18 nih. Tambah C, tambah 2, C-nya 20. Maka nilai terkecil yang memungkinkan adalah 20. Udah ya, itu ada hacknya. Sebenarnya tadi aku tuh kayak sampai bahas statistikanya, tapi ternyata nggak sengaja kehapus ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 3 nih. Oke, diketahui segitiga ABC mempunyai panjang AB itu 4 dan AC sama dengan BC sama dengan akar 5. Kita punya clue AC sama dengan BC. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Aduh, nggak bisa gambar. Oke, seperti ini. Kita lengkapi informasinya. 4 ada di sini. Lalu AC sama dengan BC adalah akar 5. Berarti di sini adalah akar 5. Di sini pun berarti juga akar 5 ya guys. Tapi nggak usah aku tuliskan nabi. Nanti jadi riweh. Banyak tulisan nanti bikin bingung. Nah, yang ditanya adalah nilai dari sin B berapa gitu ya. Sin B berarti di sini ya. Gitu. Nah, untuk mencari sin, kita nggak boleh langsung gitu ya. Oh, sin. Rumusnya demi depan ini, miring ini gitu. Akar 5 per akar 5, nggak bisa. Karena kalau misalnya kita mau cari sin, kita tuh nggak boleh pakai ini. Nggak boleh pakai segitiga sama sisi atau sama kaki atau apapun itulah. Kita itu pakainya adalah segitiga siku-siku gitu ya. Ini ada 90 derajat gitu. Maka untuk mencari demi, maka kita harus cari dulu tingginya berapa gitu ya. Tinggi. Sin B sama dengan sin B sama dengan demi kan? Demi. Kalian juga harus hafal demi sami desa tuh. Demi nih. Sin. Kita mencari sin ini. Kita harus tahu T-nya berapa. Pakai Pitagoras. Ini kuadrat ya. Berarti akar 5 dikurangi sama berapa? Alasnya 2 ya. 4 bagi 2, 2. 2 kuadrat. Maka akar 5 hasilnya 5. 2 kuadrat hasilnya 4. Ya, berarti ini tinggal 1 gitu ya.
Ini masih T-nya masih kuadrat gini. Terus gimana dong masih T kuadrat? Maka ya ditaruh ke sini jadinya akar 1. Kita tahu juga kalau misalnya 1 kali 1 juga sama dengan 1. Berarti akar 1 adalah 1 gitu. Oke. Deminya kita udah tahu adalah 1 ya guys. 1. Maka tinggal kita masukkan ke rumus ini. Deminya 1. Miringnya berapa? Akar 5. Oke, jadi hasilnya adalah 1 akar 5. Nah, tapi ini salah ya teman-teman. Karena ini harus dirasionalkan dulu dengan cara disederhanakan gitu. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya kita itu punya hasil akhir akar di bawah, itu nggak boleh. Maka harus dirasionalkan, harus disederhanakan dengan cara bagaimana? Kita kali dengan di bawahnya pembaginya, berarti dikali dengan akar 5. Yang di bawah juga harus dikali akar 5. Kenapa sih Kak kok kita harus dikali? Karena untuk menghilangkan penyebut pemilang ya, pokoknya yang di bawah, agar menghilangkan akar di bawah gitu. Kalau misalnya di atas gimana, boleh apa enggak? Enggak apa-apa. Kalau di atas enggak apa-apa, kalau di bawah enggak boleh gitu. Gimana Kak kalau caranya menghilangkan akar? Yaitu ya dengan ini, dengan cara dikali gitu. 5 akar 5 dikali akar 5 jadinya kan 5 gitu ya. Berarti 1/5 akar 5 gitu. Itulah hasilnya. Berarti yang mana? Yang A. Oke, nomor 4 masuk ke SPLTV ya. Ada 3 variabel. Kalau hex dari SPLTV maupun SPLDV itu harus cerdik sih. Kita harus tahu peluangnya. Kita mau pakai yang persamaan yang ini atau persamaan yang ini gitu. Gimana caranya biar kita tahu? Ya dengan berlatih terus. Sehingga kalau misalnya berlatih kita semakin banyak menemukan berbagai macam framework yang ada gitu. Kasus-kasus yang ada gitu. Oke, nilai Y adalah min 5 gitu. Serta A itu nilainya bukan 1 dan X adalah 0 gitu. Langkah pertama ya tentunya kita akan substitusi. Kita coba substitusi yang awal nih. Karena lebih kalau aku lihat nih lebih sederhana gitu. Jadi ya tinggal kita tulis A ditambah 1, X-nya kita juga belum tahu, min 2 min 5 ya, min 5 gini, sama dengan adalah 16. Jadinya ini X-nya tinggal dikali, tapi kalau misalnya dikali ini angkanya akan lebih rumit. Kayaknya yang nomor 1 ini lebih rumit ya daripada yang nomor 2, persamaan kedua. Karena ini kalau misalnya dikali jadinya XA gitu. Ini bakal lebih absurd gitu. Sehingga untuk nilai ini kita tetapkan. Jadi ini tetap aja. Nggak usah diubah gitu. Ini sama dengan 10 ditambah 10.
sama dengan 16. Kalau misalnya pindah ruas, jadinya A ditambah 1X sama dengan 6. Karena kalau misalnya X ini dikali dengan A itu sulit, jadi kita cari tahu X-nya aja. Dengan cara apa? Ini semua yang A ditambah 1 itu pindah ruas ke kanan. Hah? Emangnya bisa? Kan ini dikali, bukan dibagi, bukan ditambah kurang. Gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya pindah ruas gitu, kalau misalnya ada yang kiri itu dikali, terus habis itu mau pindah ruas, itu nanti jadi dibagi gitu. Dimana ini nanti jadi pembaginya. Jadinya 6 per A ditambah 1 sama dengan X. Maka nilai X-nya adalah 6 per A tambah 6 tambah 1 gitu. Balik lagi kayak misalnya di framework yang pertama dan kedua nih. Kalau misalnya mau mengembalikan ya tinggal ini dikali ini. Jadinya kan sama lagi kayak yang ini. Ya kan? Paham nggak? Atau belibet? Kan kalau misalnya dikali nanti bentuknya kembali lagi kayak gini, gitu loh maksud aku. Oke, dengan kita mengetahui nilai X-nya adalah 6 per A ditambah 1, maka kita dapat persamaan ketiga gitu yang nanti juga bakal berguna. Oke, yang persamaan kedua ini lumayan gampang ya, maksudnya nggak ribet. Sehingga ini bisa di X-nya ini bisa dimasukin aja ke A-nya gitu. Ke persamaan kedua kok ke A-nya sih. A-nya aja belum ketemu gitu nilainya. Kok bisa langsung A gitu. Jadi ini yang pertama tinggal kita pakai warna merah biar menyala, bosku. Menyala, Queen. 4. Terus nilai X-nya adalah 6 per A ditambah 1 ditambah 2A minus 3, Y-nya adalah min 5. Sama dengan 3 gitu. Ini langsung aja di jumlah ya. 4 kali 6 sama dengan 24. Ya kan 24. 24 per A ditambah 1. Terus ini ditambah, kita mengoperasikan yang min 5 ini masuk pelangi ya. Pelangi gini. Min 5 dikali 2 sama dengan min 10 nih. Min 10 ya harusnya. Min 10A. 5 dikali 3 sama dengan plus 15. Hasilnya adalah 3 gitu. Nah ini tinggal kita pindah ruas aja nih. 24-nya A ditambah 1 minus 10A. Ini kan yang sulit-sulit gitu ya. Langsung aja ini 15 pindah ruas ke kanan. Sehingga hasilnya adalah jangan dipindah ruas ke kanan karena nanti nggak bisa dikuadrat ya teman-teman. Ini aku mau kuadratin. Jadi kalau misalnya itu aku mau cari kuadrat gitu. Jadi ini kita ini aja pindah ke kiri. 3-nya pindah ke kiri jadinya plus berapa? Plus 12 ya.
Nah, ini jadinya nanti 0 gitu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah A ditambah 1 gitu kan, angkanya agak jelek gitu ya. Maksudnya kayak, ih kenapa sih kok ada pembaginya? Nah, inilah yang akan kita hilangkan gitu. Gimana Kak caranya ngilangkan? Yaitu dengan dikali gitu ya. Kayak misal frameworknya gini, 24 per A ditambah 1 gitu ya. Dikali A ditambah 1. Nah, ini bisa dicoret ya. Hasilnya jadinya berapa? 24. Nah, tapi kalau maksudnya kita udah ngali satu angka, maka kita juga harus ngaliin 10 sama 15. 10A sama 12 gitu. Jadi udah berarti kan tinggal 24 ya. Dikalikan 24. Terus habis itu 10A min 10A dikali dengan A ditambah 1 lalu ditambah 12 dikali A ditambah 1 sama dengan 0. Ya berarti ini tinggal dikali ya teman-teman. 24-nya turun, 10 A kali A jadinya A kuadrat ya. 10 A kuadrat. 10 kali 1 sama dengan 10. Kelupaan. Ada A-nya ternyata. 10A. Terus habis itu ditambah dengan 12A. 12 kali A sama dengan 12A ya teman-teman. 12 kali 1 sama dengan 12. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita hitung lah ini semua. Yang ribet-ribet ini 10. Ini 10A kuadrat ditambah 10A ditambah 12A. Berarti adalah 2. Maaf teman-teman. Salah penjumlahan. Sumpah aku udah ngantuk anjay. Sekarang jam 10 dan besok kelas jam 6. Ini tadi udah 24 turun. 10A kali A sama dengan 10A kuadrat ya. Terus habis itu 10 min 10 ya ampun, min 10 dikali 1 hasilnya adalah tetap min 10A. Terus ini apa ini tadi? Nggak tahu ya. Min 10A ya. Bener kan? 12A 12 bener. Nah, ini jadinya tinggalnya min 10A ditambah 12. Jadinya tinggal 2 ya, ditambah 2A. Dan yang ini adalah 12. Oh ya, konstantanya ada 2 ya, 24 sama 12 nih. Langsung aja. Berarti di sini kita udah tahu persamaan kuadratnya, teman-teman. Salah. Ini turun 10-nya ya. 10-nya turun. 10A ini lupa ya ada kuadratnya nih. 10A kuadrat ditambah 2A 12 tambah 24 sama dengan 36. Ini sama dengan 0.
ini sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya. Namun, kalau masih dirasa ini angkanya sangat tinggi, maksudnya ya sangat tinggi ya, kayak kita sulit nih ngitung, kita bisa kok untuk membaginya gitu. Kita lihat yang semuanya bisa dibagi gitu pokoknya semuanya bisa dibagi gitu. Di sini yang bisa dibagi berarti 2 ya, karena yang terkecil adalah 2, berarti ini ya tinggal dibagi 2. Nah, aku taruh sini. Berarti hasilnya adalah min hasilnya adalah min 5A kuadrat ditambah A ditambah apa dikurang? Ditambah 18 sama dengan 0. Namun biasanya kalau misalnya A-nya ini ini kan udah kayak yang A, B, C ya. Ini A, aku lupa istilahnya apa. Pokoknya yang depan ini A, ini B, ini C. Nah, kalau misalnya yang depan A itu nilainya negatif, itu bakal sulit juga, teman-teman. Jadi kita bisa mengubahnya dengan mengkalikan minus. Jadi hasilnya nanti 5, atau dari sini udah dikali minus gitu ya. Udah dibagi minus. Jadi 5A kuadrat ditambah salah, karena minus dikali dengan minus hasilnya ada minus dikali dengan A dibagi dengan, ya ampun aku udah ngantuk guys, sumpah maaf banget guys, besok ospek guys. 18, sumpah ini kayaknya soal terakhir deh, karena udah agak jelek aku ngajarnya. Oke, berarti kita udah ada nih persamaan kuadratnya. Ya udah. Biasanya kita menyelesaikan dengan cara pemfaktoran ataupun ABC gitu. Kalau mau simple ya faktor gitu. Tapi melihat dari angkanya yang luar biasa besar 5, aku sih lebih pilih pakai ABC ya, karena biar gak ngawang, maksudnya kayak biar oke. Karena aku juga udah lumayan cepet kalau misalnya ABC ya, tergantung keinginan yang enaknya gimana ya, tinggal rumus ABC gimana gitu. Jadi kalau ABC itu rumusnya adalah, kalian juga harus ingat kemarin UTBK juga keluar ya, min B kuadrat, atau enggak kalian nontonin itu deh, kalau misalnya belum lancar nontonin again, nontonin siapa namanya, Om Jero. Sumpah Om Jero tuh kalian harus semuanya harus tamat udah ya. Rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, kita tinggal substitusi saja sih teman-teman. Jadi ini karena A-nya, jadinya hasilnya adalah 1 ya. Karena ini nggak ada itunya, berarti ini nilainya 1. Karena ini minus, hasilnya adalah plus.
langsung aku tulis 1 gitu. Plus minus B kuadrat, berarti 1 kuadrat. Min 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Dikurangi 4AC. Ini kita kayaknya kalau ini harus nulis ya. 4AC. Nilai A adalah 5. Nilai C adalah 18. Min 18. Hasilnya adalah 90. Minus 90 ya. Maka hasilnya 4 kali 90 berapa? 36 ya teman-teman. Ya gak sih? Sumpah ngantuk guys. Enggak, kita harus semangat. Is always aku semangat terus. Akulah penyemangat itu. Nah, ini kalau minus sama minus berarti plus ya, seperti anak SD sudah tahu. Semua udah tahu pun. Nah, terus habis itu lagi. Oh, maaf guys. Kita yang awal kita mengerjakan ini dulu ya guys. Sumpah aku ngantuk guys. Kita ngerjain ini dulu. Yang 2A ini nanti lah kita ngerjainnya. Kita ngerjain yang atasnya dulu deh. Jadi kan 1 plus minus 361 gitu ya. Dan ternyata 361 kalau saya hitung pakai kalkulator mungkin hasilnya adalah hasilnya adalah 19 gitu ya. Aku males ngitung guys, kalian cari tutor aja lah gimana. Aku pakai kalkulator soalnya. Oke, berarti yang atas ini hasilnya adalah 19. 1 plus minus 19. Kita cari lah ya bawahnya ini. Pakai warna kuning aja lah. Pink lah. Pink tuh. Kita baru yang bawah. Berarti kan 2. A-nya berapa? A-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 10. Gitu. Nah, kalau udah gini karena ini hasilnya minus, plus minus, berarti ada 2 kemungkinan. Yaitu yang pertama, kemungkinan pertama adalah 1 plus 19 per 10 atau 1 minus 19 per 10. Waduh kak, ada 2 nih kemungkinannya. Ya nggak apa-apa, kita ini belum selesai teman-teman. A-nya kita hitung dulu sampai akhir nih, sampai akhir, benar-benar akhir. 1 tambah 19 adalah 20. 20 per 10 sama dengan 2. Ini ya, 1 min 19. Hasilnya adalah minus 18 ya. Per 10. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, wah nggak ada nih. Karena ini bukan bilangan bulat. Ya, ini bukan bilangan bulat. Jadinya bukan, karena yang diminta ini adalah bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat. Sementara yang minus itu bukan bilangan bulat. Yang bilangan bulat itu kalau misalnya kita pakai plus ya. Berarti kalau yang pakai minus itu salah. Maka jawabannya adalah nomor 2.
gitu. Oke guys, mungkin sampai sini aja karena aku udah ngantuk dan aku juga takut udah yapping sebanyak setengah jam ini malah nggak ke record ya. Mungkin soal selanjutnya kemarin ini itu masuk ke UTBK atau nomor 5. Oke, kita lanjut aja ya karena ini lumayan gampang ya. Jadi yang pertama ini kita baca soal dulu. Grafik fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Nah, grafik fungsi tersebut itu lewat di titik t-2,1. Maka titik potong grafik tersebut terhadap sumbu min y adalah, kita tandain dulu titiknya. Min 2 ini adalah x, 1 ini adalah y gitu. Sehingga kita substitusikan kalau misalnya ada fungsi min 2 itu nanti adalah hasilnya adalah 1 gitu. Inilah fundamentalnya gitu. Maka kalau misalnya kita berapa titik potong grafik tersebut terhadap sumbu y, ya tinggal kita substitusikan lagi ke dalam sini gitu. X-nya berapa? X-nya kan udah disuruh nginput ya. Ada fungsinya dan kita harus nginput X. Kita tahu X-nya adalah min 2 ya, berarti tinggal substitusi aja ya. Berarti tinggal 2, X-nya adalah min 2 gitu ya. Min 2 kuadrat ditambah 3 min 2 ditambah c. Waduh, c-nya nggak diketahui, ngitung lagi nih. Maka ya udah 2 min 2 kuadrat hasilnya adalah 4 ya. Ditambah 6. Min 6 karena itu ya. Min 6 ditambah c. Hasilnya adalah 1. Kak, kok tahu hasilnya 1? Ya karena udah rumusnya gitu, udah ketentuannya gitu ya. Ya berarti ini tinggal 8 min 6 ditambah c sama dengan 1. 8 min 6 2 ditambah c sama dengan 1. Berarti kalau misalnya kita nyari c, tinggal pindah ruas aja gitu ya. 2 pindah ruas ke 2 pindah ruas ke kanan. Berarti kan min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Jadi c-nya adalah min 1. Aduh, tulisan aku juga jelek sekarang, mudahan ngantuk. Nah, di soal kita itu kan mau cari titik potong grafik terhadap sumbu X. Nah, gimana caranya kita itu rumusnya ketika titik tersebut itu ya lewat terhadap sumbu Y itu dengan, ini sudah paten ya berarti, X sama dengan 0. Ini adalah paten. Titik potong dengan sumbu min Y itu terjadi ketika X-nya itu adalah 0. Sementara tadi kan kalau di soal X-nya ini adalah min 2 gitu. Maka ya kita bikin lagi. Substitusi X-nya pokoknya harus 0 gitu. Berarti kan F0 sama dengan 2 0 kuadrat ya, ditambah 3x 30
ditambah C-nya udah ketemu, min 1. Jadi ini ya hasilnya 0. Yang ini juga hasilnya 0. Nah, kok plus ya, maaf ya guys. Ini bukan plus. Gitu. Cuman ada min 1 dari C gitu ya. Berarti F0 juga bisa dibilang sama dengan C gitu. Kita tahu kalau misalnya sumbu Y itu kan terjadi ketika X-nya 0. Berarti yang bukan 0 itu udah pasti salah. Kalau misalnya udah kepepet nih, waduh. Pokoknya nomor A ini juga jelas salah ya, karena sumbu min Y itu terjadi ketika X-nya 0. Jadi ini pasti salah. Jadi kalau kalian mau ngawur, at least jangan ngawur yang gini. Kalian pilihlah C sampai E ini. Maka kalau kita X-nya 0, kayak gimana ya filosofinya? Oh, berarti kalau misalnya X-nya 0, itu Y-nya adalah min 1 gitu ya. Titiknya adalah min 1 gitu. Maka pakai ini. Maka titiknya ketika titik potong grafik tersebut terhadap sumbu min Y itu adalah hasilnya adalah 0, min 1 gitu. Maka hasilnya adalah cap, cip, cup, kembang ucup. Pilih mana yang mau dicup? Yang do. Oke, gitu ya. Mungkin kalau misalnya masih bingung bisa kita ngobrol-ngobrol di komen ya. Maaf banget, aku ngantuk ya, bye. Sampai nomor 5 aja. Kita besok lanjut di nomor 6. Setelah OSFAK. Kalau nggak males. Dan kalau misalnya rame. Dan kalau misalnya banyak yang nonton. Dan kalau misalnya banyak yang nanggepin. Dadah. Good luck. TKA-nya guys. SNM eligible itu adalah racun. Kalian jangan sampai terlena kalau misalnya dapat eligible. Dadah.